Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel RB Channel NS. Ya, satunya apa nih? Ada nomornya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang apa nih? Tentang apa ya? Tentang keperawatan mungkin ya. Mungkin nanti untuk teman-teman subscribernya Ibu Dintis ingin tahu tentang keperawatan, mari kita gali bersama-sama kepada seorang perawat. Iya. Oke. Sip. Mau tanya apa nih? Oke, sebelumnya ini Bu Dintis waktu SMK itu juga SMK keperawatan ya? Iya. Ya, SMK keperawatan, S1 keperawatan juga. Jadi kayaknya sudah hafal ya, mestinya sudah tahu lah sebelum keperawatan itu gimana, itu sudah tahu ya. Oke, ya sih sudah hafal. Ya tahu kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, untuk pertanyaan yang mendasar dulu ya. Pertama kali kok bisa sih ambil jurusan keperawatan di SMK? Kenapa? Awalnya memang berangkat dari sebuah brosur ya. Brosur itu saya temukan di laci bangku SMP waktu itu, dan waktu itu juga saya tertarik dengan brosur itu kayak gitu. Nah, yang membuat saya tertarik di brosur itu tuh kayak ada foto profilnya lulus orang-orang SMK gitu. Kemudian siswanya juga lumayan bagus. Kemudian yang terutama sih ini sih kerjasama rumah sakitnya itu. Rumah sakitnya yang dipakai itu Rumah Sakit Brawijaya. Kemudian ada puskesmas juga. Kemudian ada Rumah Sakit Bunda di Waru Sidoarjo itu, dan masih banyak lagi. Berarti untuk apa maksudnya ambil jurusan keperawatan bukan karena cita-cita ya? Nah, iya. Kayak tiba-tiba ketemu brosur terus akhirnya ini. Nah, terus karena sudah SMK tadi sudah ambil keperawatan. Setelah ambil keperawatan itu apa yang dirasakan? Ini waktu SMK dulu ya, belum ke S1-nya. Pas waktu SMK merasakan sebenarnya banyak pahitnya daripada manisnya, karena pure murni saya bukan basic orang yang tipikal SMP tuh jago banget di IPA kayak gitu. Terus jadi dan saya juga males banget dengan dunia perhitungan kayak gitu. Dan saya mikirnya pas waktu itu di SMK kesehatan atau saya ngambil keperawatan itu, saya mikirnya nggak akan menemukan soal-soal dan pelajaran-pelajaran yang berbau gitu, kayak matematika, fisika, kayak gitu tuh males banget saya. Terus setelah itu dukanya awalnya saya nggak ngerti apa-apa dan harus dikasih makanan yang dia itu berbau-bau kesehatan kayak gitu ya. Awalnya sih nggak bisa masuk kayak gitu. Sempat nyesel nggak sih kok aku pilih keperawatan? Sempat itu nyesel pada saat saya terjun praktek ke rumah sakit, dan di situ tuh saya ngerasa setelah saya tahu nggak enaknya, jadi kayak disuruh-suruh terus dimarahin kayak gitu tuh, langsung saya mikir ngapain dulu ya ambil perawatan gitu. Tapi ya nggak bisa saya kayak menyesal gitu terus-terusan, nggak bisa gitu. Terus kenapa apa yang membuat mengiba aja ya? Membuat Mbak Lilis itu kok kalau yang waktu di SMP kayak nyesel gitu, kayak nggak enak disuruh-suruh, tapi kenapa waktu lulus dari SMK kok juga mengambil jurusan keperawatan? Apa nih yang kok sehingga membuat tertarik jadi perawat? Ya, awalnya itu memang pada saat waktu praktek kelas 1 tuh saya nyesel kan. Terus adalah salah satu guru yang ada di SMK itu memberikan saya motivasi kayak gitu. Enak kok sebenarnya itu pekerjaan perawat itu sosial gitu. Kita bisa saling berbagi kayak gitu. Terus memang suka dukanya itu banyak di perawat ya, salah satunya nggak enaknya pas waktu disuruh. Kalau salah dimarahin kayak gitu. Memang kalau dimarahin pasti ya, gimana kalau kita buat salah pasti dimarahin, tergantung kita menanggapinya bagaimana kayak gitu. Nah, pada saat itu praktek di kelas 2 saya ngerasa nyaman di situ. Terus baru kelas 3 itu enak ya juga gitu. Terus barulah di situ saya punya pikiran ya udahlah nanggung gitu, ibarat kata kan saya sudah terlalu basah gitu ya sekalian.
Oke. Nah, sekarang kita menginjak ke masa-masa di kampus ya. Oke. Kalau di kami sendiri atau S1 sendiri itu apa aja sih mata kuliahnya untuk keperawatan itu? Mata kuliah keperawatan banyak, tergantung departemennya kan itu ada bagian-bagiannya. Ada departemen anak, kemudian jiwa, maternitas, kemudian gawat darurat, terus kritis, dan macam-macam gitu. Terus nanti kita juga di situ diajarkan sesuai bidangnya. Kalau di maternitas ya kita diajari bagaimana sih cara menolong persalinan kayak gitu. Bagaimana sih kita menghitung usia kehamilannya orang-orang kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, untuk pengalaman sendiri untuk magangnya kalau S1 itu gimana sih untuk praktek di lapangannya itu? Iya, pada saat dulu saya kuliah itu karena berbeda ajaran ya. Iya. Kalau dulu angkatan saya itu saya praktikumnya di lapangan di rumah sakit itu pada semester 3. Terus praktikum lab di kampus tetap ada tiap semester. Tapi kalau ajaran yang saat ini mungkin itu tuh adik-adik itu dia prakteknya itu tiap semester dia terjun ke rumah sakit. Kalau dari Mbak Lin sendiri dulu waktu dulu tuh gimana untuk prakteknya Di rumah sakit? Semester 3 itu sudah praktek ya? Sudah, dan di situ kita benar-benar menggali informasi yang dimana kita memang mahasiswa baru belum pengalaman kemudian memang sih saya basic dulu kan punya apa ya kayak pengalaman sebelumnya di SMK gitu kan, daripada anak-anak atau teman-teman saya yang lain gitu. Ada kurang dan lebihnya sih kalau saya latar belakang dari SMK kesehatan gitu. Kalau di kampusnya Mbak sendiri dulu matanya gimana? Kalau di kampus saya kan tergantung MOU dari rumah sakit dengan kampus kan ya. Kebetulan kampus saya itu MOU-nya dengan Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang, kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, terus Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Sutomo, dan Panti Werda di Jambangan punyanya Pemkot. Itu terus sama puskesmas. Kalau dulu berarti Mbak gimana itu? Kalau saya di Rumah Sakit Muhammadiyah pas waktu semester 3 itu, semester 3 saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Sepanjang. Siti Khadijah. Berapa bulan itu? 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan ya. Kayaknya pengalamannya tuh pastinya kurang ya. Pengalaman pertama nih apa? Maksudnya suka dukanya waktu magang pertama menjadi seorang mahasiswa. Suka dukanya saya punya pengalaman baru, kemudian sukanya lagi saya kayak udah merasa berpengalaman karena dulu SMK kan sudah pernah magang gitu kan, sudah tahu kondisi lingkungannya kayak gimana. Terus dukanya banyak tugas kemudian banyak laporan, banyak hafalan yang harus disetorkan ke dosen kayak gitu. Pernah dibalik nggak? Sering pasti ya, asalkan namanya juga kita kalau di praktek itu kita yang butuh ilmu gitu, jadi sebenar apapun tingkah laku kita pasti dimarahinnya tuh ada gitu. Biasanya dimarahin itu seputar apa sih? Dimarahinnya seputar kayak kesalahan tindakan gitu. Terus kadang kita nggak tahu, itu kadang kena omongan-omongan yang pedes gitu. Kalau dulu sudah magang itu berarti prakteknya di lapangan itu seperti apa? Maksudnya kita megang apa gitu? Langsung kita kalau di awal itu memang minggu pertama ya kita nggak boleh pegang pasien dulu. Jadi kayak kita tuh boleh lihat aja gitu. Terus kalau mbak-mbaknya mau nyuntik gitu ya kita cuman ngikut dari belakang, mbak mau ngapain gitu. Ini deh mau nyuntik gitu. Terus boleh dong ikut gitu. Nah ikut nanti kita lihat, nanti baru masuk minggu kedua kita diperbolehkan untuk nyoba gitu. Terus tapi tetap dalam kondisi dipantau sama seniornya. Nah kalau untuk S1 sendiri, S1 keperawatan ya, itu magangnya tuh ya hanya di semester 3 saja atau mungkin akan berlanjut semester berapa atau gimana? Kalau yang S1 ya, kalau di S1 itu ya tadi tergantung tahun ajaran. Kalau tahun ajaran yang terbaru saat ini itu di kampus saya
itu sudah tiap semester. Jadi semester 1 dan semester 2 itu memang kita ke teori dulu, nanti baru ke semester 3 seterusnya itu tiap semester ada praktikum ke rumah sakit gitu. Kalau dulu pernah kayak ada praktek lab gitu? Ada nggak? Pernah. Nah, itu kayak gimana praktek lab seorang perawat itu? Praktek labnya ya pertama mungkin pembelajaran minggu pertama gitu tuh kita menempuh berapa SKS dulu gitu kan ya, baru kita bisa praktikum kayak gitu. Nanti praktikum di labnya ya sesuai dengan materi yang diajarkan tadi, misalnya kayak di departemen anak tuh materi yang sudah kita pelajari kayak pemberian obat untuk anak-anak, dosisnya berapa, terus cara pemberiannya lewat apa gitu. Nanti itu yang dipraktekkan gitu. Terus di keperawatan departemen jiwa kayak gitu. Terus kita nanti ke lab, nanti temennya gandengan ya, satunya jadi pasien gila, terus kita perawatnya bagaimana caranya kita mengajak komunikasi kayak gitu. Mengajak komunikasi. Ada mata kuliah sendiri nggak untuk kayak gimana sih kita cara berbicara dan berkomunikasi sama pasien? Ada juga mata kuliah sendiri itu? Ada komunikasi terapeutik namanya. Jadi kita diajarkan bagaimana sih komunikasi yang baik antara perawat dengan pasien. Oke. Nah, untuk mata kuliah sendiri, mata kuliah di keperawatan itu apa aja? Maksudnya yang menjurus dengan keperawatan ya? Mata kuliahnya ada banyak. Salah satunya ada jiwa ya, kejiwaan. Kemudian nanti ada psikologi anak. Kemudian ada medical bedah. Medical bedah itu umum, nanti itu kayak penyakit-penyakit menular atau tidak menular kayak gitu. Terus keperawatan keluarga dan komunitas, kemudian keperawatan kritis, kemudian keperawatan gawat darurat. Kalau untuk yang jiwa tadi mempelajari tentang apa itu jiwa? Kalau jiwa mempelajari tentang kejiwaan. Kejiwaan seseorang. Kalau yang komunitas tadi? Kalau komunitas lebih ke masyarakat. Jadi keperawatan keluarga dan komunitas itu jadi satu. Iya. Jadi kita nanti praktikumnya atau terjun lapangannya itu langsung ke masyarakat. Gitu. Jadi di masyarakat kan pasti banyak kasus ya. Jadi kayak mulai dari angka penyakit tertinggi, kemudian masalah-masalah yang lain. Nah itu nanti kita dikasih kasus di situ, kemudian kita cara menyelesaikan masalah di komunitas atau keluarga itu seperti apa. Untuk yang kalau di jurusan keperawatan juga kayak penjurusan gitu, pengelompokan di semester berapa gitu. Nanti kamu ambil keperawatan ini, keperawatan Nggak itu. Nggak ada global dari ya. Ini banyak banget ya. Psikologi juga gitu. Tapi kalau kayaknya gimana psikologi anak itu? Kalau psikologi anak itu kita harus memahami betul kondisi anak-anak yang bagaimana dia kayak bahasa medisnya itu dia traumatic care. Jadi kita itu harus mengetahui cara traumanya anak-anak kalau di rumah sakit gitu. Jadi Maksudnya ya anak-anak jadi pasien gitu. Ya, kalau di rumah sakit kan pasien anak kan pasti dia trauma gitu. Jadi kayak ada perawat sendiri takut, bawa jarum suntik sendiri takut gitu. Jadi kita harus memanajemen atau mengelola itu gitu. Jadi gimana kita datang dengan membawa suntik, anak itu nggak takut kayak gitu kan, susah kan itu. Kadang kita kalau apalagi yang kita tuh perawatnya nggak suka sama anak-anak, nah repot kan. Iya benar. Nah untuk yang keperawatan sendiri kan ada ya kayak D3 keperawatan, D4 keperawatan, S1 keperawatan. Dan itu Mbak Lilis bisa kan maksudnya ngasih penjelasan perbedaan di masing-masing itu apa? Secara umum saja lah. Untuk perbedaan dari ketiga tingkatan itu ya, D3 itu dia enaknya dia lebih banyak praktek. Ya kayak S1 yang sekarang cuman tahun ajarannya sekarang nih. Jadi dia lebih banyak praktikum, kemudian praktek labnya juga dia rampet, jadi kayak sering gitu. Kemudian kalau D3 itu dia itu dia lebih banyak praktek juga, jadi hampir sama kayak yang D3, cuman dia nggak enaknya di D4, dia itu lama sama 4 tahunnya kayak S1, cuman gelarnya dia terapan gitu. Terus yang S1-nya dia nggak enaknya dia nggak dapat praktek tiap semester, tergantung ajaran sih tapi ya. Terus nggak enaknya juga dia yang diandalkan hanya praktikum di lab saja gitu, di lab kampus itu pun juga kan terbatas waktu ya kayak gitu.
Kemudian nggak enaknya juga di S1 itu kita tuh lebih diajarkan banyak teori, jadi mayoritas itu mahasiswa pasti jenuh kayak gitu, jadi banyak teori kan, bingung mau ngapain gitu. Tapi tergantung kitanya sih menanggapi itu bagaimana. Tapi keenakan dari S1 saat ini karena kan berkembangnya kayak era kayak gitu kan ya, jadi semakin tinggi tingkatan lulusan kayak gitu semakin banyak dibutuhkan kayak gitu. Kalau kita lihat dari perspektif depannya atau prospek kerjanya, kira-kira lebih berpeluang mana S1 keperawatan atau mungkin di 4 gitu atau di sebenarnya kalau lebih banyak peluangnya banyak D3. Cuman kalau di D3 ya itu tadi, kalau misalnya ada visitasi atau akreditasi sebuah rumah sakit, perawat yang D3 itu harus sekolah lagi S1 gitu. Jadi buang-buang waktu. Iya, sekalian jadi kayak apa namanya, kita tuh mendingan daripada kita 3 tahun nambah 2 tahun lagi di S1 kan sama aja 5 tahun, kita mendingan S1 aja sekalian sekaligus ngambil profesinya gitu. Karena S1 keperawatan kan nggak bisa kita lulus S1 langsung lulus terus kerja, tuh nggak bisa, karena kita harus ada tahap selanjutnya yaitu ngambil profesi. Jadi 1 tahun full di rumah sakit untuk praktikum. Berarti S1 keperawatan itu ada profesinya ya? Ada. Nah, bisa dijelaskan nggak kayak S1 maksudnya ambil profesi itu gimana sih gitu? Ngambil profesi itu diwajibkan dari kampus. Wajib. Atau dari tergantung masing-masing kampus atau gimana? Masing-masing kampus sih sebenarnya. Kalau di kampus saya diwajibkan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau ikut, nggak apa-apa. Tapi nanti akan kayak gini dampak buruknya seperti itu. Jadi ada juga yang misalnya dia itu nggak mau S1 atau profesi di sini, mau kampus lain gitu. Pokoknya kita ngambil profesi karena profesi itu sebagai legalitas kita sebagai perawat. Karena kalau kita hanya lulusan S1 saja, kalau bekerja di rumah sakit, puskesmas gitu, kita akan dipermasalahkan karena kita kan low praktek gitu ya. Jadi kayak belum sah kalau kita nggak profesi dulu. Oh, berarti kalau profesi itu hanya praktek saja atau gimana? Praktek saja. Itu selama 1 tahun. 1 tahun. Full. Itu di satu tempat atau Beda, berdasarkan departemennya. gitu? Misalnya departemennya anak, kita dapat di rumah sakit haji. Udah kita sebulan berapa SKS dulu gitu. Kalau 3 SKS ya kurang lebih 1,5 bulan gitu di rumah sakit haji. Dulu Mbak Nitisnya berapa? Maksudnya di berapa tempat? Kebetulan saya lebih sering di rumah sakit haji itu, kalau di total semua nih itu dapat 4 bulan nih, 4 bulan. Terus di rumah sakit sipil di Jasa Panjang itu dapat 3 bulan. Kemudian selebihnya itu di rumah sakit Muhammadiyah Gresik sama rumah sakit Ibu Musina Gresik, RSUD. Sama RSUD yang terakhir itu kemarin di Spong. Ya layak itu umatnya ujian itu untuk apa? Ujian kompetensi. Iya. Ujian kompetensi itu juga syarat sah wajib kita sebagai perawat, baik itu D3, D4, U1 itu kita harus melalui uji kompetensi itu karena itu syarat kita mendapatkan ijazah gitu. Jadi kalau misalnya dalam artian kita tidak kompeten di ujian kompetensi, berarti kita tidak lulus. Itu setelah praktek atau sebelum praktek? Setelahnya. Ya. Oke. Nah, untuk yang D3 sendiri dan D4 itu perlu nggak sih kayak profesi itu atau cuma untuk S1 yang Kalau profesi khusus S1, D3 sama D4 tidak perlu. Nggak Kalau perlu, ya? D4 itu boleh ngambil, boleh enggak gitu. Tidak wajib. Oke. Untuk kayak misalnya kalau kita ya misalnya lulusan S1 yang sudah mendapatkan apa lagi? Mendapatkan sertifikat itu ya, itu biasanya kerjanya itu bisa di rumah sakit atau di lainnya juga bisa dulu. Iya, tergantung peminatan kita mau di apa. Kalau mau di rumah sakit ya bisa. Terus kalau mau di klinik ya juga bisa. Puskesmas juga bisa. Boleh. Bisa aja atau enggak ngajar seperti saya nih. Bisa aja gitu. Oke, untuk kayak misalnya kalau di dunia kerja ya, kan biasanya nggak semua kayak waktu saya pernah rumah sakit kayak nggak semuanya di perawat, kayak ada yang di depan itu loh kayak resepsionis. Resepsionis itu juga seorang perawat tapi gimana? Kalau juga kadang
ada yang perawat, ada yang dia itu memang lulusan dari ini apa namanya rekam medis gitu. Untuk perawat sendiri lebih bagus ada pembagiannya nggak? Maksudnya posisinya kami sebagai ini ada tingkat-tingkatannya. Kadang itu bergantung sama jabatan kita, maksudnya kayak tenaga pendidikan. Itu kemudian ada juga lama kerja juga kayak gitu. Kadang ada penempatannya kita, saya lulusan D3 nih misalnya, kemudian saya bekerja di suatu rumah sakit sudah lama, sudah 5 tahun, tapi saya D3 sudah menjabat sebagai kepala ruangan. Nah kayak gitu berarti yang dinilai adalah lama kerja saya. Kalau misal kita bicara tentang pendidikan, maksudnya dilihat dari pendidikannya, kira-kira D3, D4 sama S1 itu sama nggak? D4 sama S1. Iya, atau cuma D3 lah. Sebenarnya posisinya sama sih, tergantung penempatan dari apa namanya dari rumah sakitnya itu gitu. Kita mau ditaruh di mana gitu. Misalnya kalau S1 keperawatan ya lulusan S1, tapi kamu pengalamannya atau sertifikasinya kamu punya legalitas sebagai pengelola manajemen rumah sakit gitu, ruangan atau rumah sakit itu kita punya basic itu, ya sudah kita ditaruh di bagian kepala ruangan bisa, kemudian di kepala tim kayak gitu bisa. Kalau misalkan ambil S2 gitu, nanti misalnya kalau kerjanya, prospek kerjanya itu bisa di bagian apa? Untuk kalau misalnya keperawatan S2 gitu. Keperawatan S2, kalau di S2 ya lebih ke pengajar sih biasanya. Itu pengajar, berarti dosen gitu ya? Gitu. Kadang juga ditaruh di manajemen rumah sakit, di staf manajemen rumah sakit. Jadi ada yang mengelola, dia biasanya lulusan S2. Kalau untuk Mbak sendiri ya, karena kayaknya kalau kita lihat ya kayak tenaga kesehatan sama tingkat pendidikan kan beda sekali ya. Nah, Mbak di sini sebenarnya kalau dari dulu itu pengennya itu kemana? Kan emang kan kalau S1 perawatan ya pasti kalau dilihatnya ya harusnya jadi rumah sakit. Iya, jadi rumah sakit, jadi seorang perawat. Sebenarnya dari Mbak sendiri itu pengennya apa? Jadi mana dengan posisi apa gitu? Jadi kalau saya pribadi pengen di klinis, jadi kayak perawat di rumah sakit, di instansi kayak gitu. Cuman ada juga keinginan jadi pengajar, pendidik kayak gitu. Cuman kalau di pendidikan, kalau lulusan S1 nggak bisa langsung ke universitas, jadi saya harus di tingkatan SMK begitu. Nah, untuk ada perbedaan nggak sih Mbak, misalnya kalau kita sebagai perawat bekerja di klinik sama di rumah sakit itu ada perbedaannya nggak? Perbedaannya cuma di tingkatan fasilitas aja sih. Kalau kinerjanya sama. Tapi Mbak Lisi sendiri enaknya di mana? Maksudnya kalau bekerja sebagai perawat itu di klinik atau di rumah sakit? Karena itu termasuk penilaian pribadi. Iya. Kalau saya pribadi itu saya lebih mending ke klinik. Karena apa? Saya itu tipikal orang yang malas dinas malam. Jadi malas banget. Jadi kayak dinas malam tuh capek iya, ngantuk iya, aduh jadi gagal fokus. Klinik kecantikan? Enggak, kalau klinik kecantikan itu ada basic sendiri. Oh gitu ya, oke. Nah, ini mungkin untuk subscribe-nya Mbak Denis nih. Untuk mungkin ada dari salah satu subscribe-nya yang ingin jadi seorang perawat, mungkin apa aja sih yang harus disiapkan ya selain basicnya kita harus apa ya, harus niat, maksudnya cita-cita sebagai seorang perawat apa nih yang harus disiapkan ya? Harus kuat mental, satu buat mental dalam artian dimarahin saya kayak gimana pun kita harus oke aja gitu. Jadi udahlah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak usah dipikir dalam-dalam kayak gitu. Kemudian yang kedua, kuasain teori. Kemudian kalau memang kita niat banget untuk menjadi perawat atau tenaga kesehatan yang lain, ya udah kita fokus sama tujuan itu gitu. Kemudian kita perdalam ilmunya gitu. Jangan pas nanti kayak saya, jadi pas waktu di kuliah tuh sempat ketemu pada titik jenuh di situ. Nah, manusiawi kan? Pasti karena habis gitu saya tuh ngerasa down pas waktu itu. Gue ngapain sih aku di rumah kayak gini, males banget gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dipikir lagi nggak salah kayak gitu. Aku nggak boleh punya kayak gitu pemikiran kayak gitu. Jadi kayak yaudahlah, kalau memang niatnya dari awal kita mau keperawatan atau tenaga kesehatan yang lain, yaudah dalemin tujuan itu. Kemudian
kuasain materinya. Kemudian kalau misalnya pas waktu praktikum ingat-ingat kayak gitu, oh ya pas waktu di lapangan kemarin dapat pengalaman ini, tulis catat kayak gitu. Jadi nanti bakalan mengalir sendiri sih, kalau kesulitan apa itu akan mengalir sendiri, ya udah akan akhirnya tuh paham kayak gitu. Jadi enak sebenarnya kalau yang mau jadi perawat itu nggak usah merasa minder atau merasa nggak bisa kayak gitu kan, kadang tergantung kitanya menanggapinya gimana. Oke, nah ini nanti pertanyaan yang terakhir ya. Nah ini kan kita lagi di masa-masa pandemi gitu ya. Nah di masa-masa pandemi ini kira-kira gimana sih kalau Mbak sendiri melihat yang pernah menjadi seorang perawat, pernah menjadi seorang perawat, kayak ada pandemi seperti itu, gimana sih perasaannya? Nakes itu kayaknya yang menjadi garda terdepan kan. Jadi gimana sih seandainya Mbak Elis kayak melihat teman-temannya yang sekarang jadi perawat gitu, ikut merasakan, pastinya merasakan ya kayak gimana sih? Jadi kayak apalagi pernah ngerasain kayak suasana iya, perawat gitu iya. kan ya. Jadi kayak di rumah sakit itu apalagi di pandemi kayak gini, pasien yang ditangani pasti dia tuh kritis banget kayak gitu ya. Jadi ada suatu ruangan isolasi di mana pasien itu harus di situ gitu, nggak bisa terpapar dengan pasien yang lain. Nah pasti nakes sendiri punya suka dan dukanya. Satu, dia akan intensitas stresnya akan tinggi kayak gitu, kemudian beban dirinya akan waspada kayak gitu, kemudian rasa takut pasti ada kan kayak gitu. Kadang saya sendiri sebagai tenaga pengajar juga kadang ngerasa takut kayak gitu, bisa nggak ya saya safety kayak gitu. Kadang kita aja sebagai perawat sudah pakai APD masih ada tertular kayak gitu. Oke, ya udah mungkin cukup sampai sini dulu ya, nanti next kita bahas tentang apa lagi ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Iya. Mungkin bisa dipromosikan ya. Iya, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube RB Channel NS dan juga channelnya Channelnya. kalau ada bikin dong. Iya, next ya. Gitu, oke ya. Salam dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.